Lan, kamu punya raket nyamuk, Lan. Bantuin dong, nyamuknya banyak di sini. Ora iso-iso. Sinyalnya putus-putus nggak tahu kenapa. Kok orang kecil ya? Padahal kan coklat tinggi. Ini. Aneh. Aneh. Iya, kemudian aku. Ya, kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan saya. Mohon maaf, baru bisa streaming. Tadi ada riot ya di depan gang, ada orang meninggal. Jadi saya harus ke sana dulu sehingga belum bisa streaming. Ini saya coba record ya. Saya coba record. Nanti kalian bisa masuk ke absen ya, ke si akad ya. Hari ini kita bahas tentang ulasan abdon ya. Apa itu ulasan abdon? Ulasan abdon itu adalah cara secara elektronik perangkat display itu melukis gambar di layar monitor ya. Arahnya arah vertikal ya, arah vertikal atau abdon, atas dan bawah. Nah, yang kita bicarakan pada saat ini yaitu apa itu abdon yang dimaksud, kemudian berapa frekuensi yang digunakan untuk melukis gambar di monitor tersebut,
Kemudian apa gejala kerusakan yang muncul di layar ketika tidak bekerjanya unit ulasan up-down atau unit vertikal ya. Nah, kemudian astagfirullahaladzim, blank kok. Maaf kawan, ada gangguan di jaringan ya. Kita tunggu saja, ini padahal kuota masih banyak ya. Oke. Nah, frekuensinya berapa yang digunakan? Kemudian gejalanya apa? Ini kok tolak lagi ya. Lola. Ya, sambil nunggu jaringan ini blank ya. Waduh, berat banget. Ini komputernya berat banget. Apa ini? Ya, frekuensi yang digunakan yaitu 50 Hz atau single scan ya. 50 Hz itu adalah standar PLN Indonesia ya. Ya, perusahaan listrik negara kita membuat frekuensi aliran listrik itu 50 Hz sehingga menjadi acuan terhadap teknik pelukisan gambar di monitor atau pengulasan gambar pada monitor. Nah, namun demikian dengan canggihnya teknologi sekarang, maka ulasannya sudah dibuat double scan atau double ulas. Ya, double ulas. Jadi kalau dasarnya 50 Hz, double ulasnya jadi 100 Hz ya. Jadi kalau disebut double scan berarti itu 100 Hz. Bahkan ada yang sudah mencapai quadruple scan ya. Quadruple scan. Jadi nyampe 200 Hz. Itu monitor-monitor yang sudah full HD ya, di resolusi 1920 1080. Nah, itu sudah menggunakan frekuensi ulasan vertikal dengan quadruple scan. Tidak hanya double scan, tapi quadruple scan. Jadi sampai 4 kali 50 Hz. Jadi mencapai 200 Hz. Nah, apa bedanya antara yang 50 Hz dan 100 hingga quadruple scan? Gambarnya tidak akan ada flicker ya, tidak ada kedipan. Jadi gambar sangat halus. Jadi bukan hanya resolusi yang dibicarakan, tapi perpindahan gambar itu yang menjadi ukuran. Gambar itu berkedip tidak saat berganti itu. Nah, itu karena frekuensi vertikal ya. Nah, kemudian gejalanya apa? Kalau terjadi kerusakan di bagian unit vertikal ini. Ya. Gejalanya apa? Nah, gejalanya antara lain yaitu muncul gambar double arah atas dan bawah. Jadi kalau Anda melihat layar ini, layar display ini ada logo Sekom, ya, ada warna merah, ada hijau, ada biru muda, ada abu-abu, ada kuning, ada biru tua, maka gambarnya ini ada double. Ya. Gambarnya ada double. Seperti apa, Pak? Ya. Membayangkan saja ini ada logo Sekom, ada lagi logo Sekom. Ya. Ada lagi logo Sekom. Nah, seperti apa? Nah, ada double lagi logo Sekom gitu, bertumpuk-tumpuk. Ya. Nah. Apik berarti, Pak. Ya udah apik toh. Jelek, kita bingung. Kalau tagnya itu double, kita bingung bacanya toh. Nah, bertumpuk-tumpuk gitu, ya. Nah, ini terjadi over vertikal. Ya, over vertikal. Bahkan gambarnya jatuh, ya. Gambarnya berjalan ke bawah. Ya. Jadi gambar jatuh, ini jalan ke bawah.
Ya, seperti itu. Itu kalau frekuensinya over ya. Kalau frekuensinya kurang, ya dia jalan ke atas ya. Dia jalan ke atas. Dia rolling ke atas. Namanya rolling ya. Jadi gejalanya akan ada rolling, gambar rolling atau gambar double arah vertikal. Nah, sebabnya apa? Sebabnya apa? Sebabnya apa? Sebabnya antara lain osilatornya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi pembangkit frekuensi 50 Hz-nya tidak berada pada still frekuensi 50 Hz. Atau kalau dia double scan 100 Hz ya dia tidak still di 100 Hz. Ya. Kalau dia itu harus quadruple scan 200 Hz, nah dia tidak 200 Hz. Jadi dia berkurang dari frekuensi yang direncanakan oleh fabrikasi. Nah, itu sebabnya di situ. Nah, sebab secara komponen apa yang rusak? Bisa elko ya. Elko itu memang punya kelebihan dan punya kekurangan ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia mampu menyimpan muatan listrik. Sampai beberapa waktu kemudian dia akan habis. Baik dengan load maupun tidak diberi load, dia akan berangsur-angsur habis. Nah, itu kelebihan. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Karena dia elektrolit, maka dia ada zat cair di dalamnya. Ya. Nah, zat cair ini akan lama-kelamaan akan mengalami pengurangan volume atau menguap atau kering ya. Maka ada yang namanya elko itu kering atau bocor. Yang namanya tampungan cairan itu bisa bocor ya. Ember saja bisa bocor ya toh. Ya kan? Gelas tiduk ya, bak mandi bisa bocor, kandun air bisa bocor. Nah, elko pun bisa bocor. Nah, kalau elko bocor maka terjadilah perubahan konsentrasi frekuensi produksi. Artinya osilatornya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau dia harus mengeluarkan frekuensi 50 Hz, nah dia tidak keluar 50 Hz. Kalau dia harus mengeluarkan 100 Hz, dia tidak keluar 100 Hz. Kalau dia harus mengeluarkan 200 Hz, tidak keluar 200 Hz. Nah, bisa kurang, bisa lebih ya. Jadi bisa kurang, bisa lebih. Kalau dia itu lebih, gambar jatuh. Kalau dia kurang, gambar naik. Jadi rolling up, rolling down. Maka saya sebut ulasan up down. Ya, itu sebabnya. Nah, sebab lain apa? Sebab lain yaitu IC yang berfungsi sebagai osilasi sudah tidak bekerja lagi sebagaimana mestinya. Jadi bisa elko-nya, bisa IC-nya. Nah, itu gejala yang saya kategorikan ringan. Kalau gejala yang berat, ya sudah tidak lagi ada scan arah up down, tidak lagi ada garis arah vertikal. Jadi garisnya hanya horizontal saja, dia hanya lurus saja di tengah, polos. Ya, di tengah garis putih gitu. Nah, arah atasnya gelap, bawahnya gelap ya. Itu kerusakan bagian vertikal ya. Saya buat contoh. Ya, saya buat contoh. Ya. Contoh gejala kerusakan unit up down atau vertikal ya. Up down. Ya, up down. Saya sebut vertikal ya. Saya sebut vertikal ya, vertikal. Sorry. Mana tuh? Error. Nah, ya. Vertikal. Ya, vertikal. Sih kok enggak mau. Ya. Oke. Nah, seperti apa gejalanya? Saya contohkan ya. Saya pakai call out. Mana yang menunjukkan display? Ya, anggap saja ini monitor layar ya. Ini saya hapus dulu. Ya. Hitam begini pertama ya. Nah, kemudian di tengahnya ada garis putih. Ada garisnya putih. Saya insert line dulu. Saya taruh di tengah sini ya. Ya, tengah-tengah tak turunkan sedikit. Nah, kurang lebih di sini ya. Nah, ya tidak setipis ini ya. Saya buat agak tebal ya.
Ya, ini contoh kerusakan di vertikal unit. Jadi atas dan bawahnya gelap. Nah, yang kerja horizontal saja, ya. Ini saya simpan dulu ya. Oke, contoh gejala kerusakan unit up down atau vertikal. Jadi yang atas gelap, bawahnya gelap, tengahnya terang. Saya beri call out ya. Saya pakai call out yang di sini. Ya, jadi ini gelap. Oh, sorry. Ini gelap. Gelap. Ya. Ya, itu gelap. Yang bawah juga gelap. Nah, ini juga gelap. Nah, yang terang mana? Yang terang yang tengah kok. Ya. Hanya yang tengah saja ini yang terang. Yang mana, Pak? Nih. Ini saja yang terang. Ya. Ini terang. Ya, terang. Ada cahaya. Ya, ada terang, ada cahaya ya. Terang ada cahaya. Saya buat shape colornya terang ya. Ya, terang. Jadi ini mati vertikal. Nah, mati vertikal ini apa sebabnya? Saya ambil contoh ini di jalan, ini di sebab ya. Saya copy, saya taruh di sini untuk memberi keterangan. Nah, sebabnya apa? Ya, IC vertikal mati. Ya, IC vertikal mati. Mati. Loh, kok mati kenapa? Ya karena usia. Ya, biasanya dipakai di perangkat di setel terus itu kan lama-lama rusak ya, mati karena usia. Berapa waktu yang umumnya dipakai standar pabrik untuk menentukan dia masa hidup matinya, masa rusaknya kapan itu ya? Nah, itu antara 100.000 jam. Ya, itu sudah top ya. Rata-rata 70.000 jam. Anda bisa hitung itu berapa tahun ya. Sehari hidup berapa jam gitu. Sehari hidup 8 jam misalnya, kayak di kampus kita itu 8 jam dipakai pagi, siang, sore, malam itu 8 jam. Nah, kalau seminggu itu ada 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat 5. Ya itu 1 2 3 4 5. 5 kali 8 jam. Ya, 8 jam. Berarti per minggu itu 40 jam. Ya, per minggu 40 jam. Per minggu 40 jam, kalau anggap saja sebulan itu 5 minggu maksimal, ya. 5 minggu berarti 40 jam kali 5 minggu, 5 kali berarti kan sudah 200 jam. Nah, itu per minggu 200 jam. Anda bisa hitung. Per bulan ya, per bulan 200 jam. Nah, 200 jam itu per bulan. Nah, kalau 10 bulan berarti kan 2000 jam. Nah, tinggal menghitung. Jadi berapa tahun jatuh matinya itu. Nah, sehingga ya ini kabar gembira buat teknisi ya. Kok kabar gembira? Ya pasti ada rusaknya ya. Enggak rusak tuh enggak ada. Langgeng itu enggak ada. Ya itu yang namanya enggak kekal ya. Nah, itu IC mati, IC vertikal mati. Atau apa? Selain IC mati, ya bisa pula elco output ya. Elco coupling output. Elco coupling output. Output kemana? Output dari IC. IC vertikal itu kepada siapa? Kepada pengguna output ya. Nah, bisa deflection ya. Nah, ya.
Ini. Jadi antara lain satu gitu ya. Astagfirullahaladzim, berat banget nih mouse-nya. Ya. Tidak naikkan deh. Sorry. Ya, IC vertikal mati, elko kopling mati. Elko kopling kering ya, kering. Elko itu kering kerusakannya. Atau bocor ya. Kering atau bocor, ya, atau bocor. Ya, bocor. Cairannya keluar, ya. Nah, atau load ya, atau load vertikal. Siapa load vertikal? Yaitu deflection. Ya, deflection. Deflectionnya mati. Itu ya, itu ya. Oke. Kalau terjadi kerusakan seperti ini gimana solusinya? Ya. Ganti ya, solusi kita bicara ya. Solusi ya. Solusinya gimana? Ya, ganti IC. Ya, IC diganti. Tentunya kalian harus sudah menyiapkan penggantinya ya, atau seri IC itu. Berapa komponen itu harganya? Rata-rata antara 35.000 sampai 55.000. Itu sudah masuk yang mahal. Yang murah itu 25.000 sampai 45.000 ya. Ini IC ganti. Ya. Atau elko ya, elko. Ya, elko ganti. Ya, elko couple out tadi ya. Couple out tadi diganti. Ya, diganti. Oke. Nah, kalau sampai deflection load atau loadnya vertikal itu rusak sih jarang ya, karena dia arusnya kecil. Jadi yang rusak itu justru IC-nya sama elko-nya itu yang sering ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, kawan. Nah, apa yang diperlukan untuk mengganti IC? Ya, satu, kita harus punya solder ya, solder yang runcing ya, karena IC vertikal itu jarak kakinya deket-deket. Jadi harus pakai solder yang runcing. Ya, besok saya tunjukkan kalau Anda ke kampus ya. Ini saya tinggal di kampus, perlengkapan servis saya. Jadi saya akan tunjukkan seperti apa ujung solder yang runcing itu agar Anda bisa paham. Ya, kalau Anda beli micro iron soldering ya. Jadi ujung yang mikro ya, yang kecil, yang bisa buat nyudur titik-titik komponen yang sangat kecil. Oke. Dan yang kedua, Anda harus punya yang namanya penghisap tenol atau attractor ya, attractor. Oke. Ya. Kita lanjut sekarang masuk kepada bagian solusi sudah ya, adjustment. Apa yang di-adjust? Ya, apa yang di-adjust ya? Apa yang diatur? Yang kita atur adalah frekuensi kalau kita dapati gangguan di osilasi ya. Apa yang di-adjust ya? Osilator ya, osilator yang kita adjust, atau vertikal sinkron ya, sinkron penyama frekuensi vertikal. Kemudian vertikal size ya, size. Kalau Anda melihat di monitor gambarnya modot ya, badan sama leher sama kepala kok tidak proporsional, ya itu jangan dianggap api gambarnya ya, jangan dianggap api, gambarnya malah rusak. Umumnya itu proporsional ya. Ini bukan film cebol atau bukan film si jangkung ya. Normalnya orang itu proporsional. Nah, tapi kalau kepalanya jadi pendek
ya, atau lehernya menjadi hilang, jadi kepala sama badan, kepala sama pundak nempel, lehernya nggak ada. Jangan-jangan ada gangguan di vertikal itu ya. Jadi ada yang blank di vertikal antara pundak ke dagu, ya, ke dagu. Nah, itu berarti ada gangguan di vertikal. Vertikal apa? Vertikal size, ya, vertikal size, ukuran vertikal ya. Atau kakinya lebih panjang daripada badannya, ya. Ya, atau orang bilang si jangkung itu. Ya jangan dekat api TV-mu atau LCD-mu ya. Jangan-jangan ada gangguan vertikal itu, ya. Anda bisa melihat apakah proporsional apa tidak, ya. Atau huruf ya, hurufnya modot gitu ya. Atau tulisan name tag di bawah hilang, ya. Tulisan name tag di bawah hilang. Nah, ya ini saya rekam pakai OBS ya. Oke kawan. Ya. Ini 23 menit. Start recording. Ya, masih rekam ya, masih rekam. Oh, masih rekam. Saya lanjutkan. Ini saya buang dulu headsetnya karena tidak streaming ya. Saya headset saya matikan. Oke. Saya buang saja. Ya. Lanjutkan. Oh, tadi ada pilihan apa tadi? Iya. Ya. Ya, biar nggak ganggu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu tadi kita bicara pengaturan vertikal size atau vertical height. Ya, ini hanya nama lain ya. Ada produk yang menerapkan vertical size, jadi ukuran vertikal. Ada yang menerapkan vertical height. Vertical height itu vertikal ketinggian, jadi sama ya. V size sama V height itu sama. Hanya lebih linear pengaturan V size. Kalau V height itu kasar ya, bentangannya naiknya kasar. Jadi perubahannya itu bisa 2-3 cm kalau di layar. Tapi kalau V size itu bisa lebih lembut ya, selembut ya. Jadi kalau dia pakai vertical size ya sudah tidak pakai vertical height ya, atau bisa lebih kombinasi di antara kedua itu ya. Kalau itu variabel potensio itu antara 10 kilo sampai 50 kilo, sedangkan vertical height itu perubahannya lebih besar ya, ratusan kilo sampai 50 kilo sampai 100 kilo ya. Kalau yang vertical size itu 10 kilo sampai 50 kilo, jadi lebih lembut. Oleh karena itu yang perlu kita ketahui untuk pengaturan adjustment. Atau kalau yang menggunakan kontrol panel ya, tidak lagi menggunakan potensio tapi sudah digital control ya, itu dipencet-pencet saja ya. Pilih vertical size lalu up. Nah, nanti jadi modot gambarnya. Atau diatur vertical down ya, down min menjadi lebar atau ke atas atau ke bawah. Itu ya. Oke, kita lanjut pembahasan sesuai tema hari ini. Level work voltage. Ya, kita bicara level work voltage ya. Level work voltage. Apa itu level work voltage? Ya, level work voltage itu adalah tegangan kerja ya, tegangan kerja. Nah, untuk apa kita memahami tegangan kerja ini? Ya, ini sangat penting, kita harus tahu bahwa dia tuh normalnya berapa volt. Ya,
dia itu normalnya berapa volt. Berapa volt yang digunakan ya. Nah, umumnya menggunakan, kalau yang menggunakan monitor-monitor pada IC-IC yang menggunakan simetris, nah, itu menggunakan tegangan 12 plus 12 min. Ya, 12 plus ya, 12 plus 12 min. 12 plus ini mana ada? Tidak kita. Oh, sorry. Katanya apa tadi? Ya, 12 plus 12 min. Ini yang menggunakan simetris. Kemudian ground ya. Tapi ada juga IC yang menggunakan 12 plus saja ya, 12 plus. Sorry. Dia hanya menggunakan 12 plus. 12 plus. Ini enggak mau dikasih plus ya. Oh, sorry. 12 plus ya, sama ground. Ini yang satu tunggal ya. Satu tunggal. Jadi ada dua macam. Ya. Nah, merek-merek lain ada yang sampai 24 volt, tapi sangat jarang sekarang ya karena ini sangat panas. 12, 24 plus ground ya. Nah, ini cepat rusak kalau ini ya, sudah jarang digunakan. Sorry, salah. Ground ya, ground. Ya, seperti itu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan, nanti bisa komen di chat ya. Ini sudah rekam berapa menit tadi ya? Kita lihat di OBS dulu ya. 34 menit. Oke, nanti saya stop record kalau sudah 45 menit ya. Baik kawan, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk apa kita mengetahui working voltage ini? Ini adalah untuk ibaratnya itu kalau kita bepergian tuh sangu ya. Kalau kita bepergian tuh sangu. Kalau kita bepergian nggak punya sangu ya sedih ya toh. Mau beli ini beli itu nggak bisa ya toh. Nah, kok sangu Pak? Ya gini, maksudnya teknisi itu harus punya bekal. Nah, ini untuk bekal. Untuk bekal, ibarat dokter itu harus tahu tensi manusia. Nah, dokter harus tahu tensi manusia. Berapa tensi manusia itu? Harus tahu tensinya berapa. Kalau nggak tahu tensinya ya repot, ya toh? Mau ngecek darah, kadar gula darah orang berapa? Ya kan? Hemoglobinnya berapa? Ya, kadar air dalam darah berapa? Itu semua ada angkanya. Nah, seorang dokter harus tahu, harus hafal bahkan ya. Harus hafal nih orang normal berapa agar dia nanti bisa diagnosa. Nah, itu bekal dari seorang dokter. Nah, kalau kita sebagai teknisi ya harus tahu bekal yang digunakan untuk menentukan tegangan-tegangan normalnya atau tidak normal ya. Nah, itu hal-hal penting yang harus kita pahami agar kita tidak salah dalam mendiagnosa pada komponen-komponen yang kita mau perbaiki. Itu ya. Oke. Ini saya cut dulu ya. Isinya saya taruh di sini satu-satu ya. Oke. Saya taruh di sini. Ya, saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Ya.
Oke. Saya copy. Ini ganggu nggak? Gangguan entek nggak ya? Bukan enggak ya? Oke. Ini saya buat besar biar kelihatan ya. Sinkron ya. Sinkron ya. Oke. Ya. Saya cek di OBS kita sudah rekam berapa menit nih? 38 menit ya. Oke kawan, apakah ada pertanyaan? Silakan ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke pernyataan tadi perihal level work voltage ya. Ini adalah kunci ya, ibaratnya kunci. Kita mau, ini adalah alat untuk menentukan ya, apakah tegangan normal atau tidak. Jadi di situ pentingnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silahkan. Astagfirullahaladzim. Ada gangguan apa ini? Baik kawan. Kita sudah bahas tentang vertical unit ya. Kita sudah bahas vertical unit. Ini sudah ke menit 39. Jadi silakan kawan-kawan nanti bisa tanya-tanya melalui komen chat ya. Nanti saya akan cek juga di sana. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silahkan. Oke, kalau ada saya ulangi ya. Saya ulangi dari atas. Ya, ini kita bicara ulasan arah vertikal atau disebut ulasan arah up down ya. Up down. Ini adalah materi peripheral pada pertemuan ke-10 ya. Kita akan habis mid ya. 1-7 kuliah, 8 libur minggu tenang, 9 kita UTS, 10. Nah, ini pertemuan pertama setelah UTS ya. Oke. Untuk teman-teman yang belum mengumpulkan jawaban UTS silahkan ya. Saya masih tunggu di email ya. Tunggu masih di email. Baik kawan. Nah, yang kita bahas apa hari ini? Yaitu tentang frekuensi ya, frekuensi. Apa itu frekuensi? Maksudnya itu ayunan yang digunakan menggunakan frekuensi berapa. Nah, saya ulang, yang single scan menggunakan 50 Hz. Sedangkan yang double scan 100 Hz, yang quadruple scan hingga 200 Hz, ya. Nah, mengapa 50 Hz?
Nah, 50 Hz itu dibuat karena standar pembangkitan tegangan listrik PLN di negeri kita itu menggunakan standar 50 Hz ya. Sehingga seluruh olahan arah vertikal itu harus menggunakan basic frekuensi yaitu 50 Hz. Kalau yang sudah satu step lebih tinggi dari 50 Hz yaitu menggunakan 100 Hz atau double scan namanya ya. Tentunya lebih halus, gambarnya lebih halus. Jadi halus bukan hanya karena resolusi ya. Halus saat perpindahan itu yang namanya frekuensi vertikal. Kalau harus masalah resolusi yaitu karena kelembutan gambar saja ya, beda ya. Jadi halus pindahnya sama halus gambarnya saat still image, beda ya, beda. Nah, kalau kita melihat still image yaitu resolusi semakin tinggi ya semakin halus. Misalnya Full HD ya 1920 sampai 1080, wah itu istimewa dibanding hanya DVI ya. Itu 1080 ya. HD saja bukan Full HD ya. 1080, 720 atau 852 atau 856 ya. Itu kalah dibanding yang Full HD 1920 kok 1080 ya toh. Nah, atau MP4 hanya di 720 480. Ya. Nah, itu contoh-contoh pemahaman resolusi. Beda dengan frekuensi. Frekuensi itu perpindahan gambar satu ke gambar lain. Gambar sebelumnya sesudahnya. Nah, itu dipengaruhi oleh frekuensi. Semakin tinggi frekuensi maka semakin halus, ya, semakin halus. Semakin halus. Karena kenapa? Karena refleksi ke mata kita itu semakin tinggi semakin kita tidak melihat perubahannya. Yang namanya sulapan itu kan cepat. Ya toh? Kalau sulapan konalon itu kan konangan ya toh. Konangan kapus ini itu. Nah, itu karena frekuensi saking cepatnya. Coba Anda melihat kendaraan yang jalan cepat. Saya mau lihat mereknya enggak? Enggak bisa toh? Ya kan? Nah, kalau kendaraannya berhenti kelihatan, pelan masih bisa kebaca, tapi cepat ya bisa kelihatan. Ya kan? Sopo kae ya toh? Nah, itu contoh ya toh. Nah, gejalanya apa? Gejalanya gambar jatuh ya, gambar jatuh atau gambar naik. Itu ya, tadi saya sudah contohkan ya. Gambarnya double atas bawah ya. Kalau saya gambarkan ibarat logo ya, ibarat logo. Nah, ini logonya ada 3, atas, tengah, bawah. Nah, ini berjalan ke atas ke bawah ya. Jalan gitu ya, atau turun gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kok bisa begitu? Ya karena frekuensinya tidak stabil. Frekuensinya kadang naik, kadang turun. Jadi di sini harus stabil. Maka pada perangkat-perangkat vertikal unit yang mahal ini menggunakan kapasitor tantalum agar nilainya tetap stabil. Tapi lebih mahal kapasitornya itu. Kalau kapasitor yang elko biasa ya itu murah ya, bisa dibeli Rp500, Rp1.500. Tapi kalau tantalum itu sudah mencapai Rp15.000, minimal Rp10.000. Anda bisa bayangkan 10 kali lipat harganya ya enggak? Tapi keakuratannya bertahan lama ya. Keakurasiannya bertahan lama ya. Maka ada perangkat monitor kok LCD yang murah, ada yang mahal, ada yang sangat mahal. Itu karena komponennya memiliki kepresisiannya bertahan lama ya, keakurasiannya lama. Ya. Oke, itu gejala. Sebabnya apa? Sebabnya elko-nya rusak, elko-nya kering, elko-nya bocor, IC-nya mati. Solusinya gimana? Ya ganti elko-nya. Ya, ganti elko-nya. Berapa sih nilai elko-nya, Pak? Ya, dari 10 mikro sampai 1000 mikro ya, atau 2200 mikro ya. Untuk couple output bisa mencapai 2200 mikro ya. Voltasenya berapa? 50 volt sudah cukup besar ya. Karena suplai yang dipakai hanya 24 volt saja. Kalaupun simetris berarti 48. Berarti 50 cukup ya. Oke, adjustmentnya apa? Adjustmentnya yaitu mengatur nilai frekuensinya ya. Atau mengatur tinggi rendahnya gambar. Ya. Yang terakhir yaitu level work voltage. Ya. Tegangan kerja normalnya berapa? Tadi saya sudah sebut di penjelasan yang tadi. Nah, tegangan kerjanya normal yang satu simetris yaitu plus 12 volt, min 12 volt, ground ini simetris.
Atau yang satu tunggal tegangan medium yaitu 12 volt. Nah, yang tegangan besar 24 volt. Nah, sekarang kebanyakan menggunakan yang 12 volt ground saja ya, tidak lagi menggunakan simetris. Hanya beberapa merek saja yang menggunakan tegangan simetris. Oleh karena itu, teman-teman harus memahami ini. Oke? Nah, tugas buat kalian apa tugasnya? Tugasnya apa saja yang ada pada bagian vertikal. Ya. Apa saja yang ada pada bagian vertikal. Ya. Apa saja yang ada pada bagian vertikal. Kemudian, berapa tegangan kerja bagian vertikal? Sebutkan yang nomor 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mandi kok masih bersin ya, ada debu apa nih? Ya. Oke. Yang ketiga, sebutkan macam-macam gejala kerusakan bagian vertikal. Jadi ada 3 ya, 3 tugas. 1, komponen apa saja yang ada bagian vertikal. Yang kedua, tegangan kerjanya berapa vertikal. Yang ketiga, apa saja gejalanya. Ya, Anda bisa tulis di kertas, Anda potret, kirim email, atau Anda buat di PowerPoint ya. Anda bisa buat PowerPoint ya, lebih bagus ya. Jadi nanti dikirim emailnya ada fotomu di sana ya. Pasang fotomu di sana ya. Oke, gitu untuk hari ini. Sampai ketemu lain kesempatan. Semoga tetap sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. See you tomorrow again.